Halo semuanya, kami dari tim KKN PPM UGM Unit Kokap tahun 2020 akan menjelaskan bagaimana sistemnya bekerja pada bioswale. Simak baik-baik ya. Rumput kolonjono terdapat di sekitar Waduk Sermo. Pemberian pupuk yang berlebihan tidak akan terserap seluruhnya oleh tanaman tersebut. Dampaknya, ketika hujan tiba, air akan mengalir melewati tanaman dan membawa sisa-sisa pupuk yang tidak terserap dan akan terbawa sampai ke waduk. Pupuk yang mengandung unsur nitrogen dan fosfor akan menutrisi tanaman alga di dalam waduk dan menyebabkan terjadi alga blooming. Sistem bioswale yang kami terapkan adalah menyaring air dari tanaman sebelum masuk ke waduk. Dengan sistem filtrasi beberapa segmen, diharapkan akan menahan unsur nitrogen dan fosfor sehingga tidak masuk ke waduk. Sistem kerja sederhana ini akan diterapkan di beberapa titik yang paling banyak mensuplai unsur nitrogen dan fosfor tersebut. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana urutan lapisan filter pada bioswale. Pertama, buat galian serupa saluran drainase sejajar garis air waduk. Lapisan paling dasar merupakan batuan kerikil atau gravel. Lapisan terbawah ini adalah untuk memperlambat aliran air dan diharapkan unsur-unsur yang tidak tersaring di lapisan di atasnya bisa tertahan di lapisan tersebut. Pada lapisan tersebut juga dipasang pipa untuk mengalirkan air yang sudah tersaring ke salah satu ujung pipa dengan kemiringan tertentu. Lapisan kedua merupakan lapisan bioretention. Lapisan ini sangat berperan untuk menahan kandungan unsur-unsur yang akan mencemari air. Lapisan tersebut akan menghambat aliran air untuk memberikan kesempatan tanaman yang ditanam di bioswale untuk dapat menyerap unsur-unsur tersebut. Lapisan teratas adalah tanah timbunan. Tanah tersebut digunakan sebagai media tanam tanaman yang ada di atasnya. Tanaman yang ditanam ditentukan berdasarkan keefektifannya dalam menyerap unsur nitrogen dan fosfor. Nantinya, ketika air hujan yang turun dan membawa sisa pupuk yang tidak terserap tanaman, air akan masuk ke bioswale. Ketika sudah sampai di lapisan paling dasar dan masuk ke pipa yang sebelumnya sudah dilubangi, air akan mengalir. Sebagian air akan terserap langsung di tanah dan menjadi air tanah, dan sebagian akan dialirkan ke ujung sisi bioswale karena pemasangan pipa yang sudah dibuat miring dengan kemiringan tertentu. Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan dalam pembangunan bioswale ini. Alternatif pertama, pada sisi bioswale yang lebih rendah dibuat semacam dinding penahan air supaya air tidak melimpas ketika curah hujan yang terjadi lebat. Alternatif kedua, dibangun bangunan pengontrol limpasan air atau overflow control structure. Bangunan tersebut dipasang lebih rendah dari elevasi bioswale supaya air yang berlebih tidak keluar dan melimpas ke waduk. Alternatif ketiga, di lapisan paling dasar tidak dipasang pipa. Hal tersebut mungkin terjadi jika kontaminan tidak cukup banyak kadarnya, sehingga cukup dengan 3 lapisan di atasnya dan air akan langsung terserap tanah. Ketiga alternatif tersebut bisa diterapkan tergantung kondisi di lapangan serta pengujian lebih lanjut. Diharapkan, apapun alternatif yang diterapkan, nantinya akan menyelamatkan air di Waduk Sermo dari ancaman alga blooming demi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih.